Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Yang mana ada beberapa perubahan-perubahan terbaru teman-teman dalam seleksi P3K ini yang harus teman-teman ketahui agar nantinya pada saat mendaftar P3K teman-teman tidak terjadi permasalahan-permasalahan. Apa saja perubahan-perubahan terbaru tersebut? Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Perubahan terbaru dalam seleksi P3K tahun 2021. Yang pertama yaitu ujian P3K tahun 2021 berbasis UNBK. Nah, ini berbeda dengan ujian CPNS teman-teman. Untuk CPNS kan menggunakan sistem CAT. Sedangkan untuk ujian P3K tahun 2021 ini berbasis UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Dan penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi online teman-teman, yaitu soal dikirim dari server pusat atau BKN secara online melalui jaringan atau sinkronisasi ke server lokal atau ke titik lokasi. Kemudian ujian peserta nanti dilayani oleh server lokal secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim kembali dari server lokal ke server pusat secara online atau diupload. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang nomor 2 yaitu ijazah tidak perlu diupload di SSCASN. Nah, jadi untuk pendaftaran seleksi P3K tahun 2021 ini akan lebih mudah teman-teman dibandingkan pendaftaran seleksi P3K di tahap pertama. Di tahap pertama kan semua dokumen ini diunggah teman-teman termasuk ijazah. Nah, untuk di P3K tahun 2021 ini ijazah ini tidak perlu lagi diupload, tapi otomatis akan terintegrasi dengan data yang ada di PD Dikti. Nah, pastikan ijazah yang teman-teman miliki ini sudah terdaftar di PD Dikti tersebut, baik itu universitas maupun prodi. Dan buat teman-teman yang masih belum mengecek apakah ijazahnya sudah terdaftar di PD Dikti atau tidak, teman-teman bisa cek terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek di video kami yang sebelumnya bagaimana cara mengecek ijazah apakah sudah terdaftar di PD Dikti atau tidak. Kemudian yang nomor 3, peserta diberi kesempatan 3 kali mengikuti tes P3K di tahun 2021. Nah, jadi ini adalah terobosan baru dari Kemendikbud teman-teman, yang mana Kemendikbud memberikan kesempatan kepada guru honorer sampai 3 kali mengikuti ujian tes P3K di tahun 2021. Jika tes yang pertama gagal, maka teman-teman masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk mengikuti tes P3K ini. Untuk tes pertama ini direncanakan pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian tes yang kedua yaitu bulan Oktober, dan tes ketiga ini adalah bulan Desember. Dan untuk tes yang kedua dan ketiga nanti teman-teman tidak perlu lagi mendaftar dari awal, tapi teman-teman hanya perlu daftar ulang dan memilih formasi saja. Kemudian yang nomor 4, tingkat kesulitan soal harus standar baik level jabatan maupun antar wilayah. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari BKN teman-teman, yang mana instansi pembina jabatan fungsional sesuai dengan kewenangannya harus segera memutakhirkan soal-soal ujian untuk calon guru P3K. Dan juga untuk naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K ini disampaikan kepada Sekretariat Panselnas CASN tahun 2021 paling lambat yaitu tanggal 1 Juni tahun 2021. Kemudian yang nomor 5, registrasi dilakukan dengan cara men-scan kartu peserta pada aplikasi. Nah, jadi nanti ketika teman-teman registrasi untuk mengikuti ujian seleksi P3K, kartu peserta yang teman-teman bawa nanti akan di-scan pada aplikasi. Kemudian yang nomor 6 yaitu pengembangan face recognition. Nah, jadi ini adalah pengembangan terbaru dari BKN teman-teman. Ini untuk menghindari kecurangan-kecurangan seperti tahun lalu, yang mana di tahun lalu ini ada salah satu peserta yang menggunakan jasa joki untuk mengerjakan soal-soal. Dan dengan adanya pengembangan face recognition ini, kecurangan-kecurangan seperti tahun lalu ini kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi teman-teman. Pertama teman-teman ketikkan di menu pencarian yaitu pddikti.kemendikbud. Nah, ini dia. Kemudian pilih yang paling atas, PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Pastikan data Anda terdaftar pada PD Dikti. Nah, untuk mengeceknya teman-teman bisa langsung saja klik di bagian sini. Nah, teman-teman bisa langsung saja mengetik nama mahasiswa, universitas, prodi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba dengan pencarian spesifik. Kita klik yang pencarian spesifik. Nah, di sini ada beberapa isian yang harus teman-teman isi. Kita lihat yang pertama yaitu pilih kategori pencarian. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa opsi teman-teman. Yang pertama itu data mahasiswa, data dosen, data perguruan tinggi, data prodi. Nah, kita pilih yang data mahasiswa. Kemudian nomor induk mahasiswa. Nah, apabila teman-teman ingat, teman-teman isi saja. Dan apabila teman-teman tidak ingat, maka dikosongi. Kemudian berikutnya yaitu nama perguruan tinggi. Nah, teman-teman tulis nama perguruan tingginya. Kemudian teman-teman juga tuliskan nama yang tertera di ijazah. Kita tulis. Kemudian kita masukkan juga nama program studinya. Nah, ini adalah nama-nama program studi yang ada di IKIP PGRI Jember teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Kita pilih yang S1 Pendidikan Matematika. Kemudian kita centang yang saya bukan robot. Kemudian klik cari. Nah, jadi apabila tampilannya seperti ini, berarti pencariannya ini sudah terdeteksi teman-teman. Kita langsung saja cek. Kita klik yang Ratna Dewi Santa. Nah, ini dia teman-teman, biodata mahasiswa. Nama Ratna Dewi Santa, jenis kelamin perempuan, perguruan tinggi IKIP PGRI Jember. Kita akan coba klik yang IKIP PGRI Jember. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi berarti Universitas IKIP PGRI Jember ini sudah terdaftar atau terdata di PD Dikti teman-teman. Akreditasi B, teman-teman bisa cek sendiri nanti. Dan kita lihat yang prodi pendidikan matematika, kita klik IKIP PGRI Jember pendidikan matematika. Nama program studi pendidikan matematika SK, teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian di sini juga ada jenjang S1, nomor induk mahasiswa, juga ada nomor ijazah. Kemudian di sini juga ada riwayat status kuliah, kemudian riwayat studi. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Nah, jadi apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti ijazah yang teman-teman miliki ini sudah terdaftar di PD Dikti teman-teman, baik itu universitas maupun prodi. Jadi nanti teman-teman tinggal langsung saja mendaftar CPNS maupun P3K. Jadi seperti itu.